dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Ceramah PKI, PKI, PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Babak baru klan Habib Ba'alwi telah dimulai. Dan babak baru tersebut menandakan bahwa mereka bukan lagi menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Banyak alasan mengapa mereka tidak disebut sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sebuah kebohongan besar bahwa mereka adalah orang-orang suci yang selalu menisbatkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad. Dan permusuhan di sini tidak bisa dikembalikan lagi antara pembatal nasab Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dengan Robito Alawiyah yang sejatinya semakin berkoar-koar di beberapa timeline media sosial. Kita tahu bahwa polemik nasab klan Habib Ba'alwi semakin hari semakin memanas, dan hingga di detik ini di tahun 2026 klan Habib Ba'alwi masih senantiasa mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Cerita utamanya bermodal dari klan Habib yang mengaku-ngaku nasabnya tersambung melalui Sayyidina Husin yang mati syahid di Padang Karbala ribuan tahun silam. Moral keagamaan di sini yang diperbincangkan dan diperdebatkan di tengah-tengah umat yang semakin bergejolak menuntut tentang keabsahan sebuah nasab tersebut agar bisa diuji keabsahannya. Dan mereka tidak bisa lagi disebut dengan cucu suci atau yang menyandang gelar suci habaib dari Nabiullah Muhammad SAW. Bukan tanpa sebab, karena sinyal itu akan menjadi belenggu kepada klan Habib itu sendiri. Kita tahu bahwa tes DNA adalah jalan terakhir bagaimana nasab itu dibuktikan, serta keabsahannya dan keautentikannya, benarkah nasabnya tersambung atau tidaknya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang dipersoalkan bukan hanya tentang leluhurnya saja, tentang bagaimana otoritas di sini digunakan. Saat gelar lebih sering jadi tameng daripada tanggung jawab, maka tameng tersebut seakan-akan tidak bisa diungkap kepada publik tentang siapa sebenarnya klan Habib Ba'alwi. Jika puluhan tahun silam klan Habib Ba'alwi sempat menjadi primadona dan menjadi idola di Indonesia karena berjubah putih, berjubah hitam, mereka semua dianggap sebagai orang suci dan tokoh suci. Tapi faktanya di lapangan, orang suci tersebut yang bergelar Al-Habib tidak lagi berdasar kepada dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, kepalsuan demi kepalsuan dan satu demi persatu dari klan Habib Ba'alwi sudah tidak bisa tersambung sanadnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Terdapat di dalam kitab-kitab mereka, dan tadi Yai Marzuki telah mengusulkan kepada Jenderal Nur Wahid untuk menyusun kesesatan-kesesatan yang ada di dalam kitab, dan itu sudah kita lakukan, Yai, dan sedang naik cetak. Sudah ada ISBN sedang naik cetak, bahwa kita ambil dari kitab-kitab mereka yang dimana ajaran agama kita mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, itu bahwa Allah menerima taubatnya hambanya selagi belum ada di tenggorokan sekarat. Bagi mereka ada di dalam kitabnya bahwa mereka bisa bertobat walaupun sudah mati di dalam kubur, walau zana, walau saraka, walaupun berzina, walaupun mencuri, mereka bisa untuk bertobat di dalam kubur. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Saya kira Kristen juga sama dengan Islam. Orang kalau sudah mati nggak bisa lagi bertobat. Jangan tanya tadi Kiai Marzuki tanya pada PKS, tanya pada Muhammadiyah, sama enggak? Agama Kristen juga sama, Yai, bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa bertobat. Kalau kita bertobatnya di dalam kubur sudah mati, ya kita berdosa saja. Nanti kita dalam kubur baru bertobat. Nggak bisa, itu ajaran bukan ajaran agama. Kalau orang bertobatnya di dalam kubur itu bukan ajaran agama. Lebih mirip ajaran orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Sebenarnya
Mereka tidak percaya adanya akhirat, tapi kalau ngomong tidak percaya akhirat, nggak punya mukibin. Kalau ngomong nggak percaya apa adanya akhirat, nggak punya mukibin. Yang bodoh-bodoh itu banyaknya orang-orang beragama. Makanya mereka harus pura-pura seperti orang beragama, nanti punya pengikut orang-orang beragama. Ini bisa. Walaupun saya tidak yakin itu, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan analisa saya itu salah. Kenapa? Udah tua masih mau malsuin kuburan, udah tua bangka malsuin kuburan. Orang yang bukan daripada bin Yahya disebut dia bin Yahya, cucunya marah. KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang punya cucu, cucunya ngerasa ini leluhurnya pejuang daripada Keraton Yogyakarta, meninggal tahun 1811, adalah orang Jawa asli. Dia panglima perang di Yogyakarta, matinya melawan Inggris, ditebas lehernya oleh Inggris, dimakamkan di jajaran Jogja. Tahun 2018 makamnya pindah ke Semarang, silsilahnya pindah dari orang Jawa menjadi orang Yaman. Dan ini bukan satu dua, kita sudah mendeteksi laporan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahwa mereka membuat makam-makam ini bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian makam palsu ini dialamatkan menjadi leluhur daripada raja-raja yang ada di Sumatera dan raja-raja yang ada di Dan umat hari ini berbeda dengan umat yang dulu-dulunya. Jika umat dahulu termasuk dari Robito Alawiyah tidak pernah mempermasalahkan tentang mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, namun di era ini umat ini semakin tegas menolak bahwa keabsahan data tersebut dan nasab tersebut serta ultimatum yang selalu dibangga-banggakan oleh Khan Habib Alwi harus dibuka secara jujur, dan klarifikasi yang ada di dalamnya dibuka secara sepihak oleh Klan Habib Asal Tarim Hadrami Yaman. Dan mereka yang membaca, membandingkan dan berani bertanya ketika narasi-narasi selalu diungkapkan oleh Klan Habib Alwi yang bersumpah bahwa di dalam diri mereka terdapat darah suci dari kakek mereka, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Apakah yang dimaksud adalah Al-Faqihul Muqaddam? Wallahu a'lam. Saya kurang bisa memahami karena dari Robito Alawiyah sendiri masih abu-abu mengenai siapa sebenarnya yang bermain tentang Klan Habib Alwi, sehingga eksistensi dari Klan Habib Alwi yang ada di Indonesia seakan-akan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka wajib disembah dan mereka para mukibin masih mempercayai bahwa sepenuhnya mereka tersambung sanadnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tidak ditandatangani. Yang tidak mau dukung lagi muktamar depan di karateker. Kalau Cirebon yang selamat begini berarti sudah teken mau dukung itu. Kalau tidak mau dukung itu bisa di karateker. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Allah cinta kepada Nahdlatul Ulama, maka hari ini Allah berikan kuasanya terjadi hal demikian. Maka saya katakan pada Gus Paris tadi di rumah bahwa sebenarnya ini adalah bentuk daripada sunnatullah, rekayasa Allah, kecintaan Allah pada Nahdlatul Ulama untuk menghancurkan serpihan-serpihan pengkhianat Nahdlatul Ulama. Bicara tentang tambang, bicara tentang TPPU apa-apa istilahnya, pencucian uang dan lain sebagainya, itu hal-hal kecil yang mungkin yang bisa dibaca dan dikonsumsi oleh publik. Mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Yang penting Allah berikan kepada kita
pemimpin yang betul-betul akan membawa Nahdlatul Ulama sama seperti dulu, yaitu kecintaan terhadap warga Nahdlatul Ulama, kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap negara dan bangsa. Ormas Islam yang berpikir bukan hanya untuk warga dirinya, warganya sendiri, bahkan bukan hanya berpikir tentang orang yang seagama. Saya kira kalau ingin dipuntun, yang paling tinggi puntunnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari dulu bagaimana hasil-hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama mengarus utamakan persatuan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama ini seperti tidak diperhatikan. Untuk apa? Agar persatuan bangsa Indonesia dengan bersama-sama mengusung negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa untuk selama mungkin kita bisa pertahankan. Karena hanya dengan kita yang mayoritas mencintai minoritas, minoritas menghormati yang mayoritas, hanya dengan itulah kita bisa untuk meminimalisir potensi-potensi perpecahan. Suku yang paling besar harus mengayomi dan melindungi suku-suku kecil. Hanya dengan itulah tidak ada luka, tidak ada kebencian yang tertanam yang nanti akan berbuah menjadi dendam di suatu saat nanti. Inilah pandangan Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaan, dan ini sudah ada yang menulis dalam sebuah kitab kuning. Di antara salah satunya saya telah menulis sebuah kitab As-Sultanah Al-Mardiyah, bagaimana pandangan-pandangan kiai-kiai dulu di Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaan, tentang Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Saya tuangkan, inilah pandangan-pandangan ulama-ulama Nahdliyin terhadap politik kebangsaan. Bagaimana semuanya ditenagai pemikiran-pemikiran itu oleh sebuah keinginan yang luhur agar negara kesatuan Republik Indonesia ini akan bertahan selama mungkin. Sunatullah di atas dunia ini, sebuah rezim itu kebanyakan berumur dari 70 tahun sampai 500 tahun. Alhamdulillah Indonesia sudah melewati 70 tahun. Berarti tidak akan sama seperti Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah hanya sekitar 70 tahun. Mudah-mudahan kita bisa seperti Bani Abbasiyah, bahkan lebih, sampai mencapai 500 tahun. Utsmaniyah setelah Bani Abbasiyah bertahan 600 tahun sampai tahun 1924 mereka kemudian hancur berkeping-keping. Siapa yang bisa untuk menjamin bahwa Indonesia yang memang dulunya negara atau kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah ini akan terus bisa. Ba'alawi seringkali muncul dari berbagai dakwah-dakwah dan kajian-kajian keislaman. Namun kekecewaan yang tak pernah dijawab dengan jujur membuat masyarakat semakin geram dan gerah tentang siapa sebenarnya Habib-Habib yang dianggap sebagai tokoh suci tersebut. Orang awam menilainya dari berpakaiannya, dari tata busananya yang selalu berhiaskan dengan wewangian. Namun di balik itu semua, ada mental yang harus dibayar lunas oleh klan Habib Ba'alwi, sahabat. Dan mereka harus rela dan dimusuhi demi cucu dari gelar suci dari Nabiullah Muhammad SAW. Tapi karena tidak lagi didengar, klan Habib Ba'alwi di sini masih menganggap dirinya tersambung sanadnya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kini satu persatu semakin diserang dan dikuliti. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membantah bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tidak mungkin. Menurut pembatal nasab Kiai Haji Imaduddin, nasabnya Mungkote dan Isa Al-Muhajir adalah tokoh fiktif.
Sehingga tokoh Al-Faqihul Muqaddam yang digadang-gadang bertemu ketika bermi'raj dengan menaiki Sidratil Muntaha tidak pernah bertemu dengan Allah. Itu adalah sebuah retorika besar untuk mengelabui umat agar umat semakin mempercayai bahwa nasabnya benar-benar tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mereka dimusuhi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, namun di Mesir, di Maroko, di negara-negara lainnya yang mayoritas agama Islam, mereka tidak meyakini bahwa mereka sanadnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dialog selalu ditutup dengan kemarahan, dan kemarahan yang mencak-mencak di atas panggung selalu diidentikan dengan Habib Hasim asal Tarim Yaman. Terlebih Imam Besar Habib Rizik beserta si Pirang Habib Bahar tentunya tidak mau jika klan Habibnya tersandung mengenai masalah klan-klan yang nasabnya diperhitungkan dan diperjualbelikan di Indonesia, sahabat beriman semua. Jika ingin mereka kembali dipercaya mengenai nasabnya tersambung atau tidaknya kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka ada 3 pola dan ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh klan Habib Ba'alwi. Pertama, harus memunculkan kitab sejarah. Yang kedua, harus memunculkan bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mereka harus berani menampilkan tes DNA yang digadang-gadang sebagai titik terakhir bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh dan oknum tersebut bisa mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Namun, ketika 3 pola tersebut dan 3 kriteria tersebut tidak pernah ditampilkan kepada publik, jangan pernah berharap di detik ini Indonesia dan masyarakatnya bisa mengakui bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Retorika demi retorika yang dipertontonkan dan dipermainkan kepada publik oleh klan Habib Ba'alwi seakan-akan membelenggu umat, bahwa umat seakan-akan dibodohi dengan Habib-Habib asal Hadrami Tarim tersebut. Dan kita tahu polemik nasab di sini tidak akan pernah berakhir, karena dari Robito Alawiyah yang presidennya adalah Imam Besar Habib Rizik bersumpah bahwa di dalam diri mereka mengalir deras darah suci dari kakek mereka, yaitu Rasulullah SAW. Dan secara sepihak pula Imam Besar Habib Rizik mengharamkan tes DNA tersebut. Dan tes DNA tidak pernah disyariatkan dalam kajian-kajian dan syariat-syariat agama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga polemik di sini mengenai klan Habib Ba'alwi yang selalu menisbarkan nasabnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, jika memang terbukti nasabnya tersambung, alhamdulillah. Namun, jika faktanya di lapangan ketika tes diuji dan klarifikasi serta legitimasinya tersangkut dan privilege-nya kepada Nabi Muhammad SAW tidak lagi tergugat, maka nasab tersebut sah. Namun jika tidak, maka mereka wajib bertaubat dengan taubatan nasuha, sahabat beriman semua. Baiklah sahabat beriman, jika Anda berkenan dengan polemik nasab di sini, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kolega, kerabat, dan sanak famili Anda agar kalian semua bisa didoakan. Dan semoga saya doakan hajat Anda terkabul. Dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.